kontroversi agama. Yesus kan lahir di bawah kurma menurut Al-Quran, ya. Tapi dalam Alkitab kan di kandang domba. Yesus tidak pernah membuat mujizat meniup sebentuk tanah menjadi burung. Yesus tidak pernah bicara waktu bayi. Karena dalam Alkitab mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Peristiwa di Kana yang di Galilea. Mungkin itu akan menolong orang mengatakan Isa ya Isa, Yesus ya Yesus. Padahal kita lupa. Sebetulnya Alkitab kita jauh sebelum diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang namanya Terjemahan Baru. Isi Alkitab tahun 1733 itu menggunakan kata Isa Al-Masih. Makanya sampai hari ini orang-orang tua kita di Ambon lebih mengenal kata-kata tuang Allah, tuang Isa. Ya kan? Itu ungkapan-ungkapan yang terpelihara. Tapi apakah kata Isa itu keliru? Samakah Isa dengan Yesus Kristus? Jawabannya, ya tidak sama. Ya tidak sama itu hanya teologinya memang berbeda. Tapi ketika nama Isa itu muncul, sebetulnya dimaksud ya Yesus itu. Soal teologinya berbeda itu urusan lain. Tapi biasanya orang tidak mau mikir yang rumit-rumit. Pokoknya Isa bukan Yesus kan itu kan. Nah sekarang dari mana asal-usul kata Isa? Kata Isa itu sebetulnya sudah muncul sebelum zaman Islam. Ya, itu ada sebuah biara yang ditemukan di Syria Tenggara. Itu biara gereja ortodoks Syria. Namanya biara Isania. Dir Isania. Isania itu artinya the follower of Jesus, the follower of Isa, pengikut Yesus. Nah kenapa kok Yesus jadi Isa? Pertama-tama gini, pada zaman Yesus itu masyarakatnya sifatnya multilingual, multicultural. Makanya Galilea disebut apa? Galilea wilayah bangsa-bangsa. Gelil ha goyim. Nah di situ kemudian bahasa itu ya Yunani, Latin, Aramaik, Ibrani itu dipercakapkan semua di Galilea. Sehingga ketika orang membaca nama Yesus, ketika dia orang Yahudi, dia pasti membaca Yesua. Yang percaya bahwa Yesus itu Mesias, pasti membacanya Yesua Hamasiah. Nah Yesua Hamasiah itu bentuk Ibrani, Yesua. Nama Yesus itu, Ha itu kata sandang de, Mesias yang diurapi. Jadi dia Sang Kristus. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus. Dalam bahasa Latin, Yesus Kristus. Tulisannya bukan Y tapi IE. Ya, nah ketika itu diucapkan dalam bahasa Arab bukan lagi Yosua tapi Yesua, ringan. Sensus pada abad pertama itu dilakukan dalam bahasa Latin, maka pasti nama Yesus muncul karena Yesus itu bahasa Latin. Tapi ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, dengan imam-imam Yahudi, pasti dikenal dengan Yesua. Jangan membayangkan Israel itu dengan negeri yang homogen, budayanya hanya mengenal satu bahasa. Israel di abad pertama itu menjadi taman mininya dunia. Sehingga berbagai rona bunyi bahasa itu didengar. Nah ketika Injil kemudian dikenal ke wilayah barat, ya seperti kita kenal ini kan wilayah barat. Jadi Yerusalem, kemudian seperti surat Petrus itu menyebut Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Ini bahasanya Yunani, sebagian yang elit bahasanya Latin. Yang elit. Makanya bahasa Latin tetap menjadi bahasa hukum sampai ketika Perancis ya meneruskan hukum itu dan kemudian Belanda mengambil dari Perancis, Belanda dibawa ke Indonesia. Kita mengenalnya pakai asas-asas hukum tetap bahasa Latin. Nullum delictum semua bahasa Latin, ya kan? Artinya apa? Artinya itu warisan sejarah yang sangat panjang. Kemudian Isa itu namanya dari mana? Itu yang namanya phonetic correspondent. Jadi pertukaran bunyi, bukan hukum bunyi. Kalau hukum bunyi itu kan ada kaidahnya. Itu nggak ada kaidah. Karena apa? Hanya orang tidak mengucapkan pronunciation, ya, keterbatasan pronunciation terhadap bahasa lain. Misalnya orang Ibrani menyebut Yesua atau menyebut Yirmiyahu, itu Yeremia. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi apa? Irmia, Yesayahu. Orang Arab menyebut Isaiah. Bapaknya Daud namanya Isai, ya kan? Maka huruf Yod dalam bahasa Ibrani sering bertukar, tidak ada kaidahnya. Kadang-kadang alif, kadang-kadang ain. Makanya dalam catatan misalnya seorang bapak gereja Syria yang menerjemahkan karya sejarawan Yahudi Flavius Josephus, menerjemahkan pada waktu itu hidup orang bijaksana yang namanya Yesus. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab apa? Fi hadal zaman yaisu rojulun hakim ismuhu Isowa. Jadi dari kata Yesua kadang-kadang menjadi Isowa. Maka dalam bahasa Aram misalnya inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Ibraninya kan Sefer Toledot Yesua ben David ben Abraham. Itu di dalam bahasa Aram Iso Mesiha. Nah, Iso kadang-kadang dibaca Isa. Itu hanya fonetik koresponden seperti orang Tionghoa tidak bisa mengucapkan Yesus. Fongcu Yesu temi, ya kan? Fongcu Yesu bukan Fongcu Yesus. Orang Jawa tidak bisa ngomong huruf ain, ngali jadi ngali.
ya kan? Orang Sunda tidak bisa ngomong huruf fa, f, bukan TV tapi tipi. Ya. Apa Tuhan menghukum mereka karena mereka lidahnya tidak bisa ngomong begitu? Tidaklah. Coba lihat di Indonesia ketika ngomong Allah, Allah. Mana ada orang Arab ngomong Allah? Allah, bukan Allah. Tapi juga nggak salah. Nah itu kira-kira saudara-saudara, maka kata Yesua itu berubah menjadi Isua. Dan kadang-kadang O panjang itu dibaca A. Misalnya Shalom. Shalom itu Shin, bukan Sin, tapi Shin. Shin, Lamed, Vav, Mim. Shalom. Jadi yang membuat O-nya panjang itu ada huruf Vav di situ. Tapi menjadi bahasa Arab apa? Salam. Jadi Shin menjadi Sin. Shalom menjadi salam. O panjang menjadi panjang. Maka Shalom alaikum menjadi Assalamualaikum. Ini sebetulnya dari sudut pandang linguistik tidak ada masalah. Tapi bagi saya ini catatan bagi orang Kristen. Saya tidak mau turut campur dengan urusan Islam. Ketika sebuah nama itu diubah, itu berarti konfliknya akan selesai. Saya kira ini akan lebih baik seandainya setiap agama tidak mau mencampuri urusan agama lain. Coba perhatikan netizen di YouTube saya itu. Saya tidak nyinggung agama lain, tapi langsung mereka menyerang saya. Kadang-kadang kebenaran disuarakan, itu pahit. Karena itu orang tidak siap telinganya mendengar kebenaran. Tetapi harapan saya, janganlah kita hanya bertengkar karena soal istilah, ya. Karena dalam Injil bahasa Arab sendiri ada dua versi. Ada versi Yesus Al-Masih, tapi Al-Masihnya sama. Karena kata sandang ha, Masiah, itu menjadi Al-Masih. Jadi ha, definite artikel itu menjadi al dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Aramaik itu di depan. Mesiha. Jadi Yesus Mesiha atau Iso Mesiha, atau di Syria Timur Isa Mesiha menjadi Isa Al-Masih. Makanya saya kutip tadi tulisan dari Michael Al-Suryani. Jadi Michael Al-Suryani itu seorang bapak gereja yang menerjemahkan karya Yosefus. Kemudian dalam bahasa Arab, Alkitab kita yang resmi lah oleh lembaga Alkitab Libanon, lembaga Alkitab Mesir, lembaga Alkitab Libanon itu Darul Kitab Al-Muqaddas fi Syarqil Awsat, Lubnan. Itu dibaca misalnya Sefer Toledot Yesua Hamasiah Ben David Ben Abraham, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Yunani kan Biblos Genesios Yesus Kristus kan. Dalam bahasa Ibrani Sefer Toledot Yesua Hamasiah, dalam bahasa Arab diterjemahkan Kitab Miladi Yesus Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Tapi ada terjemahan Alkitab yang namanya Sharif Bible. Ini terjemahan mungkin untuk pendekatan dengan dunia Islam, supaya saling memahami, diterjemahkan dengan Isa Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Yang dipentingkan adalah teologinya. Karena apa? Kita mempersoalkan nama Isa. Anda baca Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Ada beberapa versi Al-Quran bahasa Ibrani. Salah satu itu diterjemahkan oleh kakeknya Presiden Israel yang baru diganti kemarin. Namanya Yoel Rivlin. Dia terjemahkan Quran Hamepwar, The Glorious Quran. Dia menerjemahkan teks Al-Quran ini dalam surat Al-Imran 45. Asmuhul Masih Isa Ba'nu Maryam. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, diterjemahkan Vesmu Hamasiah Yesua Ben Miriam. Sama. Ketika Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Inggris, His name is the Messiah, Jesus son of Mary, juga sama. Tapi persoalannya teologinya kan tidak sama. Contoh, kita sudah protes, Yesus bukan Isa. Pertanyaannya, Yesusnya Mormon sama nggak dengan Yesusnya Kristen? Tapi Mormon namanya The Church of Jesus Christ. Pak, Yesusnya Saksi Yehova yang Yesus ciptaan mula-mula itu sama dengan Yesus yang in the beginning was the word? Tidak sama. Banyak contoh yang lain. Dalam bahasa Inggris, Yaakov, kata nama untuk Yakub, diterjemahkan dalam Perjanjian Baru The Epistle of James. Ayo, James sama dengan Yakub kan jauh sekali. Bahasa Perancisnya Jack. Tapi jangan diterjemahkan Joko, tidak sama, ya kan? Jadi marilah kita beragama secara dewasa. Jadi kalau orang Kristen lebih sejahtera disebut Yesus Kristus, karena kalau disebut dengan nama Isa nanti selalu mengatakan Isa nggak disalib. Ya daripada rame-rame sudahlah, Yesus ya Yesus, Isa ya Isa. Tapi bagi yang gereja Isa Al-Masih tidak usah ganti nama juga tidak apa-apa. Karena apa? Toh maksudnya itu juga kan? Yaitu semoga kita bisa beragama secara lebih dewasa.